Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada seminar proposal pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Iwayan Suardinata STMKOM, dosen pembimbing dua saya yaitu Bapak Muhammad Nur Sodik STMT, dan dosen penguji saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arun Mendasari dengan NIM 36185546168 dari kelas 3C. Adapun judul dari proyek akhir yang saya usulkan yaitu mengenai sistem informasi cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya DI Yogyakarta. Adapun latar belakang saya mengusulkan atau mengajukan judul proyek akhir ini adalah Adapun latar belakang saya mengambil judul proyek akhir ini adalah cagar budaya adalah salah satu bentuk warisan budaya yang menjadi bukti atas kemajuan teknologi pada masanya. Dengan adanya cagar budaya dapat memupuk rasa cinta terhadap peninggalan warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur dan nenek moyang bangsa Indonesia terdahulu kepada generasi penerus. Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sekali peninggalan cagar budaya. Baik itu berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya, hampir semuanya di Yogyakarta. Dikutip dari Badan Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwasannya wilayah DIY dibagi atas 5 wilayah, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta sendiri. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya penanganan dan perlindungan yang optimal terhadap cagar budaya yang ada di Provinsi Yogyakarta, sehingga menyebabkan kerusakan dan kemusnahan terhadap cagar budaya. Berdasarkan jurnal penelitian yang berjudul Pelindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta oleh Francisca dan Sunaria pada tahun 2012, didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sendiri yaitu contohnya pelapukan. Sedangkan untuk faktor manusia yaitu berupa goresan benda tajam dan coret-coret, tidak terurus karena ditinggal pemiliknya, pemugaran tanpa izin pemerintah, penjualan cagar budaya tanpa izin pemerintah, dan pembongkaran cagar budaya dijadikan bangunan baru. Selain itu juga kurangnya pemahaman terhadap masyarakat terhadap bangunan atau objek cagar budaya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada adalah dapat dengan membuat sistem informasi cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang didapatkan di latar belakang di atas yaitu 1. Bagaimana membuat sistem informasi mengenai cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Bagaimana mengetahui pemetaan wilayah cagar budaya di Yogyakarta dalam bentuk digital. Dan yang ketiga, bagaimana membuat laporan yang memudahkan inventarisasi cagar budaya di wilayah Yogyakarta. Adapun tujuan dari permasalahan yang ada yaitu 1. Merancang dan membangun sebuah sistem informasi mengenai cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jakarta. 2. Merancang pemetaan wilayah cagar budaya di Yogyakarta dalam bentuk digital. Dan yang ketiga yaitu membuat laporan inventarisasi cagar budaya di wilayah Yogyakarta. Adapun manfaat dari pada sistem yang akan dibangun ataupun dari proyek akhir ini yaitu 1. Kemudahan dalam menyimpan data secara aman dan terstruktur. 2. Memudahkan temu kembali data pencarian. Yang ketiga, memudahkan dalam klasifikasi data. Keempat, memudahkan memantau dan kendali dalam koleksi data. Kelima, memudahkan penyebaran atau distribusi data. Keenam, memudahkan proses analisa data. Dan yang ketujuh yaitu membantu mempercepat pengambilan keputusan. Maksud saya yaitu membantu mempercepat pengambilan keputusan.
Adapun gambaran sistem mengenai sistem informasi cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya DKI Yogyakarta, yaitu instansi BPJPDIY mendapatkan suatu data tentang cagar budaya, yaitu baik berupa benda, bangunan, situs, struktur, ataupun kawasan. Kemudian diserahkan kepada admin, dan admin itu mengelola sistem yang sudah ada, yaitu berupa website tentang sistem informasi. Kemudian data diolah atau dikelola oleh admin, setelah itu disimpan pada database. Kemudian setelah disimpan pada database, dipublikasikan lagi oleh admin melalui website yang ada, kemudian diakses oleh masyarakat dan masyarakat mengetahui informasi mengenai cagar budaya. Adapun use case tentang sistem informasi cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Yogyakarta berbasis web ini, yaitu pada sistem akan memiliki 3 hak akses, yaitu admin, pengguna, dan pegawai. Pegawai ini dan adminnya adalah diperuntukkan untuk pegawai dan admin BPJPDIY. Sedangkan pengguna ini bisa dari masyarakat, budayawan, atau pencinta cagar budaya yang ada di wilayah Yogyakarta. Kemudian dari ketiga aktor ini sama-sama memiliki hak akses, yaitu login dan mengelola profil masing-masing. Setelah itu untuk admin mempunyai hak akses, yaitu mengelola data cagar budaya, mengelola data kegiatan, dan mengelola peta sebaran cagar budaya di wilayah DKI Yogyakarta. Untuk pengguna sendiri memiliki hak akses pertama, yaitu login, mengelola profil, mendaftarkan temuan objek cagar budaya, melihat cagar budaya, mengecek cagar budaya, melihat peta sebaran cagar budaya, dan menghubungi pihak terkait untuk temuan objek cagar budaya yang mereka dapatkan. Dan untuk pegawai ini memiliki hak akses, yaitu login, mengelola profil, kemudian melihat cagar budaya, mencari cagar budaya, melihat peta sebaran cagar budaya, dan juga mengunduh laporan cagar budaya yang ada di web atau sistem yang berjalan atau yang telah dibuat. Adapun activity diagram dari sistem informasi cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Yogyakarta ini, yaitu pertama yaitu dari ketiga aktor tadi, yaitu user, admin, dan pegawai. Pertama mula-mula itu masuk terlebih dahulu pada websitenya, yaitu dengan login atau register, kemudian dapat memilih atau memasukkan beranda. Maaf, di sini saya salah dalam penulisannya. Kemudian ketika login, terus akan diproses apakah username atau password tadi itu benar apa tidak. Jika benar, maka akan masuk ke tampilan berikutnya. Jika salah, maka akan mengulang lagi ke proses, yaitu login. Nah, jika sudah valid atau sesuai, maka akan masuk ke hak akses mereka masing-masing, yaitu dengan mengelola profil masing-masing dari ketiga aktor tadi. Kemudian jika sudah pada tampilan profil, kemudian proses akan masuk ke halaman utama dan proses selesai. Sedangkan untuk admin sendiri, yaitu memulai atau login terlebih dahulu pada website, kemudian memilih menu mengelola data cagar budaya, kemudian data cagar budaya. Kemudian akan memasukkan data, kemudian memilih dan mengubah data, kemudian memilih data. Setelah itu dari memasukkan data tadi menambahkan data. Untuk dari memilih data tadi akan menghapus data, dan memilih dan mengubah data tadi akan mengubah atau mengupdate data yang mereka sudah miliki tadi. Setelah itu sistem akan menampilkan data cagar budaya yang berupa informasi dan proses selesai. Sedangkan untuk admin, hak akses admin kedua yaitu memilih menu masuk terlebih dahulu pada sistem, kemudian memilih menu mengelola data kegiatan, kemudian untuk menambahkan atau data cagar budaya tadi atau kegiatan cagar budaya. Kemudian ada hak akses, yaitu memasukkan data, memilih data, dan memilih dan mengubah data. Setelah itu jika memasukkan data, maka akan menuju proses menambahkan data. Sedangkan jika memilih data, yaitu menghapus data yang ada dengan menggantinya dengan yang baru. Setelah itu jika memilih dan mengubah data, maka akan mengubah data yang ada menjadi versi yang baru atau diupdate lebih datanya yang baru jika ada kesalahan dalam proses penyertaan data sebelumnya. Setelah itu sistem akan menampilkan data kegiatan cagar budaya dan proses selesai. Kemudian activity diagram berikutnya yaitu untuk aktor
atau hak akses user dan pegawai saat memilih peta atau mencari peta. Nah, pertama user atau pegawai ini harus login terlebih dahulu pada sistem, kemudian memilih tampilan peta atau menu peta, kemudian sistem akan menampilkan koordinat cagar budaya yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kemudian akan menunjukkan tampil penanda peta, kemudian memilih penanda peta tersebut. Setelah itu sistem akan menampilkan informasi cagar budaya yang sudah dipilih tadi setiap wilayah. Kemudian akan tampil informasi cagar budaya yaitu nama, alamat, serta kategori dari cagar budaya yang dipilih tadi, kemudian proses selesai. Sedangkan untuk proses yaitu user dan pegawai dalam memasukkan atau mencari cagar budaya atau mencari cagar budaya baik itu bangunan, benda, struktur, situs atau kawasan, user atau pegawai harus kemudian untuk proses kemudian activity diagram untuk user atau pegawai dalam pencarian objek cagar budaya pada sistem, yaitu mula-mula user atau pegawai harus masuk terlebih dahulu pada sistem yaitu dengan cara login atau register apabila user atau pegawai ini belum memiliki akun atau belum terdaftar. Kemudian user dan pegawai ini harus login terlebih dahulu atau register. Setelah itu akan menampilkan halaman beranda, kemudian si user dan pegawai harus memasukkan kata kunci terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan mengecek data atau kata kunci yang mereka telah inputkan atau mereka masukkan tadi. Jika kata kunci tadi tidak ditemukan, maka akan kembali lagi ke proses memasukkan kata kunci. Apabila saat pengecekan ditemukan dari kata kunci yang tadi sudah diinputkan tadi ditemukan bahwasanya ada cagar budaya tersebut, maka menampilkan data cagar budaya. Kemudian sistem akan menampilkan data cagar budaya baik itu kategori bangunan, benda, situs, struktur ataupun kawasan. Setelah itu tampil data hasil pencarian dan proses selesai. Untuk activity diagram lagi untuk user dan pegawai dalam memilih cagar budaya, yaitu pertama, user dan pegawai harus masuk terlebih dahulu atau harus login atau register apabila belum mempunyai akun pada sistem. Kemudian memilih cagar budaya, setelah itu menampilkan detail informasi cagar budaya, kemudian tampil detail informasi cagar budaya dan proses selesai. Kemudian untuk aktiviti diagram selanjutnya yaitu hak akses untuk user dalam memilih menu daftar cagar budaya. Jadi apabila masyarakat menemukan kemudian yaitu hak akses untuk user. User ini baik bisa masyarakat, budayawan, atau aparatur atau pemerintahan lain yang menemukan cagar budaya, objek cagar budaya. Nah, jadi sebelumnya user ini harus masuk terlebih dahulu pada sistem baik itu login atau register apabila user belum memiliki akun, kemudian memilih menu daftar cagar budaya. Kemudian menampilkan kategori objek cagar budaya yang akan didaftarkan, kemudian akan mengecek data, apakah data yang dimasukkan tadi sudah benar atau sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke proses yaitu memilih menu daftar cagar budaya dan akan menampilkan kategori objek cagar budaya lagi, kemudian akan ada proses pengecekan lagi. Jika sesuai, maka akan menampilkan data pendaftaran objek cagar budaya. Setelah itu akan tampil data daftar objek cagar budaya dan kemudian dari pihak user harus menghubungi pihak terkait mengenai temuan cagar budaya yang mereka sudah temukan. Kemudian user harus menghubungi pihak terkait mengenai temuan cagar budaya yang mereka temukan. Kemudian proses selesai. Sedangkan untuk hak akses pegawai sama seperti dengan hak akses sebelumnya, pegawai ini juga harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, maka pegawai ini harus register terlebih dahulu. Baik, kemudian untuk hak akses pegawai sama sehalnya seperti hak akses admin dan user. Jadi pegawai ini dikhususkan untuk pegawai BPJS DIY
di mana sebelumnya pegawai harus memiliki akun terlebih dahulu, jadi harus daftar atau register. Kemudian jika sudah memiliki akun, maka tinggal masuk saja dengan cara login ke menu yang ada. Setelah itu memilih menu laporan cagar budaya. Setelah itu sistem akan menampilkan data cagar budaya, kemudian akan mengecek data yang ada. Setelah itu, jika data yang dimasukkan sesuai, maka akan menampilkan data laporan cagar budaya yang akan dipilih atau sesuai dengan kebutuhan pegawai. Jika dari pilihan cagar budaya tadi tidak sesuai, maka akan kembali ke proses memilih menu laporan cagar budaya. Nah, jika laporan yang diminta tadi inginkan atau dibutuhkan sudah sesuai, akan menampilkan data laporan cagar budaya. Setelah itu, pegawai akan mengunduh data laporan cagar budaya itu dan laporan atau proses selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.